Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati perkumpulan kita ini dengan niatan talabun ilm. Sebelum saya melanjutkan bab yang berikutnya tentang penyelenggaraan jenazah, kalau barangkali masih ada tentang bahasan kurban yang belum dipahami dengan baik dan ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, wajib kurban itu bagi yang mampu ya. Iya. Kalau untuk kurban itu sendiri ada nisabnya enggak? Wajib kurban ada nisabnya enggak batasnya? Oh, baik, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya bukan wajib ya. Kalau dalam madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Meskipun dalam madhab Hanafi wajib. Ada tuntutan kurban bagi yang mampu. Batasan mampu itu apa? Kan gitu ya. Ada beberapa perbedaan. Apa yang disebut mampu tergantung bahasannya apa. Contohnya kalau zakat fitrah itu tidak ada kaitan dengan kemampuan, tidak ada. Kalau zakat fitrah itu kaitannya dengan kelebihan bahan makanan di hari raya. Jadi orang yang nggak kaya, orang yang cukup saja, kalau punya kelebihan bahan makanan atau punya uang lebih sebagai pembeli bahan makanan, wajib zakat fitrah. Kalau zakat mal patokannya adalah nisab, patokannya nisab. Ini yang paling umum kita pakai. Nisab itu yang paling umum kita pakai, maka sebagian ulama bilang dalam kurban patokannya juga sama. Seandainya kekayaan, patokannya itu adalah kurang lebih nisab kekayaan kira-kira 85 gram emas, kan gitu ya. Tapi bukan berarti kalau orang emasnya nggak sampai 85 atau kekayaan simpanannya tidak setara, 85 gram emas tidak sunnah, tetap sunnah. Ada orang yang misalnya mohon maaf uang di tabungannya hanya 10 juta, ingin kurban, ya tetap sunnah, nggak ada masalah, tetap sunnah. Cuma tuntutan itu lebih mengikat pada orang yang punya kekayaan mencapai nisab begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain yang masih tentang kurban? Ya, silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Pak Ustadz, Baik, Bu Haji. biasanya kan kita kalau berkorban itu untuk satu orang, biasanya untuk Pak Ustadz. Ya. Tapi kita dapat juga dari ulama-ulama kita ya boleh berkorban itu
untuk keluarga. Nah, contohnya gini Pak Ustadz, kita ada mampu, kita masukkan nama-nama keluarga gitu Pak Ustadz. Pertama, terus ini boleh nggak kita orang tua kan berkorban atas nama sendiri dimasukkan anak yang sudah berkeluarga tapi tidak mampu Pak Ustadz. Jadi orang tua ini berkorban ya udah untuk niat sendiri terus anak ada yang belum mampu tapi sudah berkeluarga boleh nggak Pak Ustadz? Sedangkan yang lain masing-masing gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 konsep yang berbeda ya. Ada 3 konsep yang berbeda. Kita pahami baik-baik supaya nanti kita memahami maksud dari omongan masing-masing itu apa. Satu, ada konsep tuntutan kurban. 2, ada konsep penyertaan pahala, al-isyraq fis sawab. 3, ada konsep ijza'ud dohaya, tanggung jawab kurban. Ini konsep yang beda semua. Saya contohkan. Ini ada 4 rumah. Ini ada 4 rumah misalnya. Rumah sini mampu, kena tuntutan kurban. Rumah ini nggak mampu, nggak kena tuntutan kurban. Rumah ini nggak mampu, nggak kena tuntutan kurban. Rumah ini mampu, kena tuntutan kurban. Di rumah yang mampu, kalau satu orang sudah kurban, sudah gugur tuntutannya. Sudah gugur. Tapi kalau ditanya pahalanya punya siapa, pahalanya punya yang kurban. Gugur tuntutan itu artinya bukan berarti dapat pahala, bukan. Saya contohkan kemarin fardu kifayah. Ada orang masuk ke sini, mengucapkan salam, cuman saya sendiri yang jawab, maka gugur tuntutan buat ibu-ibu, tapi kalau ditanya pahalanya punya siapa, punya saya pahalanya. Jadi jangan ibu-ibu yang nggak jawab, kemudian pengen dapat pahala, kan nggak ada usahanya, tidak ada. Tuntutannya gugur. Rumah ini orang mampu, satu orang sudah kurban, gugur tuntutan satu rumah, tapi yang dapat pahala adalah yang kurban. Oke. Ya. Yang kedua, masalah gugur tanggung jawab kurban itu, Nabi sendiri yang bilang, 1 kambing untuk 1 orang, ya kan, dimiliki 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Ini kaitannya adalah dengan kepemilikan kurban. Jangan sampai ditanya, ini kurban 1 kambing buat siapa? Buat 1 keluarga. Tidak. Kurban itu adalah milik 1 orang. Sapi itu milik 7 orang. Minimal. Kalau ada orang sapi, 1 buat dia sendiri, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan ditanya nama kedua sampai nama ke-7, nggak usah. Ini sapi buat siapa? Buat saya. Siapa lagi? Saya sendiri. Ya sudah, berarti memang dia punya kelebihan, kan gitu. Oke. Saya kurban kambing untuk diri saya, tapi pahala saya hadiahkan buat orang, saya sertakan buat orang lain, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan dianggap 1 kambing buat 1 keluarga. Bukan. 1 kambing, 1 kurban itu menggugurkan tuntutan kurban di keluarga itu. Jadi konsepnya beda 3 ya. Tidak kita campur adukan. Tuntutan kurban, 1 kurban per keluarga mampu gitu kan. Kalau untuk hewan, kambing, domba 1 orang, sapi, kerbau, onta 7 orang. Kalau soal penyertaan pahala, boleh, nggak apa-apa. Sama seperti sedekah, saya sedekah uangnya uang saya, yang dapat pahala saya, tapi saya niati juga untuk apa namanya keluarga almarhum yang sudah meninggal, nggak apa-apa ya. Jadi jelas ya, kalau kambingnya tetap milik 1 orang, tetap. Tapi kalau penyertaan pahala ingin dihadiahkan buat siapa, boleh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Niat pahalanya atau hak milik kurbannya? Kalau kurbannya milik satu orang. Ya. Tapi kalau penyertaan pahala, ibu pengen hadiahkan pahalanya buat siapa, tidak satu orang pun nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya, jangan ditanya kambingnya punya siapa, kambingnya punya satu keluarga, nggak bisa. Kambingnya tetap punya satu orang. Tapi maksudnya, ibu niatkan ibadah ibu itu untuk orang lain boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap milik satu orang. Ya, ya silakan Bu Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Sambung wabarakatuh. yang berkaitan dengan tadi. Kalau kita memang ingin menghadiahkan untuk almarhum orang tua kita, apa perlu kita lafazkan kepada yang motong, yang menyembelih? Kita kan minta tolong sama orang gitu. Apa perlu kita ucapkan niat kita itu yang pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita gitu. Makasih. Ya, itu untuk apa namanya sebagai status kambingnya apa hanya sebagai kirim pahala? Ya. Ya, kalau ditanya kambingnya ini dikurbankan atas nama ibu atau atas nama orang tua? Kalau kambingnya dikurbankan atas nama ibu, ya namanya nama ibu. Kalau dikorbankan atas nama orang yang sudah meninggal, menurut pendapat ulama Malikiyah kemarin kan boleh ya, maka ya yang disebut nama almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal itu. Enggak masalah ya. Ada pertanyaan yang lain? Maliki, gitu. Menurut pendapat ya, madhab Malikiyah. Kalau Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i atas nama orang yang sudah meninggal tidak boleh. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz menambahkan sedikit saja. Misalkan kita belum korban ya, sudah meninggal. Kita mau korban untuk orang tua yang sudah meninggal dulu, boleh apa tidak? Kalau seperti itu Pak Ustadz. Oke, baik ya. Jadi ada dua pendapat, apakah boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal, kan gitu. Satu, menurut Imam Syafi'i tidak boleh karena kurban itu hak milik. Orang yang sudah meninggal tidak punya hak milik, nggak punya milik harta, tidak punya. Ya. Menurut madhab Syafi'i tidak boleh. Karena kebanyakan juga begini, giliran kurban, titipnya atas nama almarhum. Giliran minta daging, ngakunya kambing punya dia. Saya kurban. Siapa? Atas nama almarhum. Oke. Giliran sudah dipotong, datang ke masjid, Ustaz, jatah saya mana? Lu jatah buat almarhum, bukan buat situ, gitu kan. Ini ketika kurban minta atas namanya almarhum, giliran minta jatah buat yang hidup, kan gitu. Oke. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak bisa. Tapi ini bukan pendapat satu-satunya, bukan. Ibu mau ikut pendapat yang lain, pendapat dalam madhab Malikiyah, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya, saya untuk hal ini ikut pendapat madhab Malikiyah, boleh. Sama kayak ibu niat puasa sebulan penuh, sama kayak ibu niat zakat fitrah pakai uang, ikut madhab Hanafi, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Perbedaan pendapat yang kita sikapi secara bijak saja, ya, gitu. Masih ada pertanyaan yang lain? Mungkin Soal kurban lebih jelasnya Ustaz. Saya kurban atas nama saya Dr. Maruzaman. Tapi dalam hati niat saya, pahala saya ini saya serahkan untuk almarhum orang tua saya. Itu boleh? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi itu namanya kurban atas nama Bapak. Ya. Ya. Tapi niatkannya pahala ini. Ya, pahalanya boleh, nggak apa-apa. Itu kalau itu statusnya sama seperti apa namanya baca Quran. Yang baca Qurannya saya, tahlilnya saya, tapi hadiahnya saya hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Kalau itu boleh, ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Masih ada pertanyaan tentang kurban sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut kepada ada. Ya, silakan. Tadi zakat fitrah yang pakai uang Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya. Kalau Imam Syafi'i siapa? Kalau Imam Syafi'i pakai bahan makanan pokok, pakai beras. Oh, makanan. Ya. Ya.
Kalau kita ikut siapa, ya tinggal mau ngasihnya apa gitu aja. Kalau mau ngasihnya duit, ya berarti ikut pendapat dalam mazhab Hanafi. Tapi sebetulnya pendapat dalam mazhab Hanafi itu sudah diregulasikan. Dalam fatwa Basnas, dalam keputusan Basnas, sudah menjadi regulasi boleh zakat fitrah menggunakan uang seharga beras 2,5 kilogram begitu ya. Kalau di Kota Tangerang kemarin berapa? 45.000 ya tahun 2024 gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pembahasan kurban, saya lanjut tentang ini ya, fikih yang paling mengerikan, penyelenggaraan jenazah ya. Ya, ini bahasan sebetulnya bahasan sesudah kemarin kita bahas tentang larangan sutra dan emas. Itu bab selanjutnya penyelenggaraan jenazah ya. Saya akan baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Faslun ini suatu pasal wa yalzamu dan wajib fil mayyiti dilakukan pada mayit arba'atu asya'a 4 perkara. 1 ghusluhu memandikannya, 2 wa takfinuhu mengkafaninya, 3 wassalatu alaihi menyolatinya, yang keempat wa dafnuhu menguburkannya. Wasani ada 2 orang la yughassalani yang tidak dimandikan. Wala yusalla alaihima tidak juga disolati. Ada 2 orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. 1 asyahidu fi ma'rakatil musyrikin. Orang yang mati syahid dalam peperangan fisabilillah. Yang kedua, wasittul lati lam yastahilla sarikhan, bayi lahir yang tidak ada tanda kehidupannya, tidak ada suaranya, enggak ada jeritannya, enggak ada tangisannya. Wa yughsalul mayyitu witran, dimandikan mayit secara hitungan ganjil, wa yakuna fi awwali ghuslihi sidrun, basuhan pertama dicampuri daun bidara. Ini mengingat materi atau bahan yang ada di masa itu ya. Wa fi akhirihi syai'un min kafurin, di basuhan akhirnya dicampuri sedikit kapur barus. Wa yukaffanu fi salasati aswabin bidin, dikafani 3 lipat kain, laisa fiha qamisun wala imamatun, yang tidak berupa gamis dan surban. Ada fardu kifayah, penyelenggaraan jenazah mencakup 4 hal. 1 memandikan, 2 mengkafani, 3 menyolati, 4 menguburkan. Hukumnya fardu kifayah. Ya. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang mengikat pada lingkungan. Fardu kifayah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur tuntutan dari lingkungan itu, nggak ada yang dosa. Tidak ada yang melakukan, maka satu lingkungan berdosa, terutama adalah pemangku wilayah. Ya, pemangku wilayah berarti itu ya ulil amrinya, RT RW di lokasi, ustadznya, tokoh masyarakatnya, berarti itu. Fardu kifayah itu fardu kifayah itu menurut sebagian, terdengar kecil suaranya, agak berisik. Fardu kifayah itu sifatnya memang idealnya tidak bisa dilakukan semua orang, tidak bisa. Saya kasih contoh, di lingkungan ada 400 orang, ada 1 yang meninggal. Fardu kifayah mandiin mayit.
Kalau 400-400-nya ikut mandiin, kira-kira tambah ngaco atau tambah bener? Tambah ngaco. Fardu kifayah itu memang bukan buat semua orang. Bukan, buat semua orang. Di lingkungan ada 400 orang. Kalau 400-400-nya ikut mengkafani, ya tambah sobek lah kain kafan. Makanya fardu kifayah itu memang ada orang-orang yang kemudian kena beban fardu kifayah. Ada kena beban fardu kifayah. Ada beberapa kategori orang yang tidak wajib dimandikan. Satu, syuhada Uhud. Ya, orang-orang yang meninggal di pertempuran fisabilillah. Orang mati syahid itu ada dua macam, ya. Yang paling mudah kita pahami dua macam. Ada yang disebut syahidud dunya wal akhirah, dianggap syahid di dunia, dianggap syahid di akhirat. Syahid di dunia itu tidak perlu dimandikan, tidak usah disolati, itu syahid di dunia. Syahid di akhirat itu diampuni dosa-dosanya, diringankan hisab dan siksanya. Itu. Tapi nanti ada yang disebut sebagai syahidul akhirah, orang yang hanya dianggap mati syahid secara akhirat saja. Siapa? Biasanya orang yang dalam meninggalnya itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Ibu yang wafat pada saat melahirkan, korban kecelakaan, korban bencana alam, orang yang sakit lama menahun yang mudah-mudahan sabar dengan sakitnya, itu dihitung semuanya adalah syahidul akhirah yang diampuni dosa, diringankan siksa, dimudahkan hisab. Kita kan kadang-kadang enggak. Kemarin habis tabrakan di sini. Jadi angker. Arwahnya penasaran. Padahal kalau secara fikih itu syahidul akhirah. Asalkan ketika wafat kecelakaan bukan sedang maksiat. Anak saya Ustaz, mati syahid. Kenapa emang? Kecelakaan, mabok, ngetrel, nabrak trotoar. Nah, kalau itu enggak syahid lah. Karena ketika wafatnya dalam keadaan maksiat. Ya. Orang kok tidak dalam keadaan maksiat, mati meninggal dunia kecelakaan, itu hitungannya syahid, tapi tetap dimandikan. Tetap disolati, syahidnya secara akhirat. Termasuk orang yang meninggal dunia pada saat melahirkan. Sama itu, syahidul akhirah. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati, hanya saja nanti di akhirat diringankan, siksanya, diampuni dosanya, dimudahkan hisabnya. Bukan di kita, orang kalau mati melahirkan jadi angker, jadi sundal bolong, jadi apa, aneh-aneh ini kan. Orang-orang itu kalau dalam pemahaman agama kita tidak. Yang meninggalnya menyisakan rasa sakit yang luar biasa, itu semua dihitung sebagai syahidul akhirah. Oke, kita bahas yang pertama, tata cara memandikan dulu. Ya. Semua mayit itu dimandikan selagi memungkinkan. Artinya memang tidak ada hal-hal yang bikin mayit susah dimandikan. Contoh di masa COVID kan, itu berarti ada hal-hal yang sifatnya memang di luar kendali kita, ya kan? Atau contohnya korban bencana alam yang jika dimandikan malah berbahaya. Misalnya korban kebakaran yang sudah parah sekali, yang kalau dimandikan malah merusak jasadnya. Dalam kasus semacam ini tidak dimandikan. Tapi kalau misalnya sifatnya itu aman buat dimandikan, maka mandikan. Biasanya mayit diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Ditempatkan di tempat yang sunyi supaya tidak banyak orang masuk dan keluar. Makanya kalau di kita biasanya ada balainya, kemudian ditutupi kain-kain begitu, sterilkan tempat itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang sedang takziah,
almarhum atau almarhumah akan dimandikan, mohon yang tidak berkepentingan tidak ada di lokasi ini, tunggu di luar dulu. Begitu. Siapkan air secukupnya, disunnahkan air dicampur dengan sesuatu yang bisa agak nutupi bau ya. Kalau zaman dulu pakai daun bidara, pakai kapur barus untuk siramannya. Diberi pakaian basahan supaya tertutup auratnya sejauh tidak menyulitkan orang yang akan memandikan. Ya. Jadi nggak langsung mentang-mentang udah mati, nggak hidup ini udah telanjangin aja deh. Enggak. Tetap ada kehormatannya mayit, ada. Mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya, kotoran di bagian rongga-rongga di tubuh yang lain dengan cara yang halus dan sopan. Agak ditekan-tekan sedikit, begitu ya. Membersihkan mulut dan gigi, ada sunnah disiwaki kalau zaman dulu ya. Siwak, yang nggak usah kencang-kencang, enggak. Asal kira-kira disiwaki saja. Baru dibasuh kepalanya, ya intinya seluruh rangkaian mandi selesai dilakukan dengan cara yang lembut ya dan halus begitu ya. Siapa yang paling berhak memandikan mayit? Yang paling pertama suami atau istrinya. Kalau mayitnya laki-laki, istri yang mandikan. Kalau mayitnya perempuan, suami yang mandikan, boleh. Rasul dulu kalau bercanda begitu. Rasul bilang sama Aisyah, ya Aisyah tuh, laumutti qabli lagossaltuki. Situ kalau mati duluan tenang aja, saya yang mandiin. Gitu. Kira-kira ibu kalau dibecandain suaminya gitu gimana perasaannya? Tenang aja kalau kamu yang mati duluan saya yang mandiin. Itu bercandanya Rasul itu ya, keren banget gitu ya. Santai, tapi Aisyah juga nanggepinnya santai. Ya. Ya kalau Nabi yang meninggal duluan saya yang mandiin Nabi. Tapi ternyata ketika nanti Nabi meninggal itu yang memandikan adalah keluarga atau kerabat laki-laki. Waktu Nabi meninggal itu yang memandikan adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu. Al-Fadl bin Abbas, sepupu. Lalu kemudian Usama bin Zaid. Usama itu cucu dari anak angkat. Anaknya Zaid bin Harisah. Jadi suami atau istri mahram atau keluarga. Kalau keluarga mahram, beda jenis kelamin nggak apa-apa. Yang meninggal ibu, yang mandiin anak laki-laki boleh. Yang meninggal anak perempuan, yang mandiin bapaknya boleh, nggak masalah. Kalau mahramnya beda jenis kelamin tidak apa-apa. Kalau mahram tidak ada, kalau mahramnya tidak ada, maka petugas yang ditunjuk memandikan mayit. Apakah petugas yang ada di rumah sakit atau petugas di lingkungan? Biasanya di tingkat RW atau kelurahan, ada kalau di tempat kita namanya amil ya. Mungkin tempat lain namanya mudin atau lebih ya. Itu yang biasa untuk apa namanya memandikan mayit, biasanya begitu ya. Kalau petugas maka harus satu jenis kelamin. Mayit laki-laki dimandikan oleh petugas pemandian laki-laki, mayit perempuan dimandikan oleh petugas perempuan, harus. Biasanya sih kalau petugas laki-laki banyak. Misalnya satu berhalangan pindah atau meninggal itu yang ngelanjutin banyak. Yang petugas perempuan ini agak kurang itu ya, agak kurang. Kalau ada yang meninggal atau berhalangan pindah itu penggantinya kadang-kadang belum ada begitu kadang-kadang ya. Kalau petugas tidak ada, maka bisa diserahkan kepada orang yang mengerti dan amanah. Amil nggak ada, tapi alhamdulillah di sini misalnya ada ustazah yang biasa mandikan mayat, ya nggak apa-apa, tidak harus petugas. Amilnya nggak ada, tapi di sini alhamdulillah ada pengurus masjid yang biasa mandikan mayat, nggak apa-apa. Saya punya itu satu binaan masjid itu, yang remaja masjidnya itu sudah biasa memandikan mayat, masih muda-muda. Jadi kalau ada orang meninggal itu remaja masjidnya yang dipanggil, remaja masjid. Karena sudah terbiasa memandikan mayat, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Syaratnya apa?
syaratnya satu jenis kelamin dan amanah. Ada hadisnya Nabi, udhkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikannya yang orang yang sudah meninggal. Jangan orang yang sudah meninggal disebut-sebut aibnya. Ini yang susah, cari orang yang amanah. Kadang-kadang ada mandiin mayit, habis mandiin aibnya mayit diumbar keluar. Insya Allah, gue habis mandiin dia bau banget. Ini Masya Allah ya, nggak boleh. Ya. Amanah. Orang itu kalau sudah meninggal, sudah urusan yang bersangkutan dengan Tuhannya, dengan Allah. Nggak ada urusannya sama kita, urusannya sama kita fardu kifayah. Kalau petugas atau orang yang paham memandikan tidak ada jenis kelamin yang sama, atau kalau petugas dan orang yang bisa diserahi mandikan tidak ada yang amanah, maka mayit boleh ditayamumkan saja, nggak apa-apa. Karena menjaga kehormatan mayit lebih penting dari sekedar memandikan mayit. Wah, saya pengen mandiin ini kok bingung. Yang ada mandiinnya tinggal ibu itu. Masalahnya ibu itu mulutnya lambe turah gitu kan. Udah. Kita khawatir ini enggak. Ya kalau dalam keadaan semacam itu tidak dimandikan tidak apa-apa. Ditayamumkan saja. Kenapa? Karena kita kalau mandiin, kemudian kehormatan mayit sampai seminggu, sampai sebulan. Kadang-kadang di arisan masih diomongin kan kasihan, digibahin terus. Orangnya sudah meninggal gitu kan. Jadi patokannya yang berhak memandikan mayit, satu suami atau istri, dua mahram atau keluarga, tiga petugas, empat orang yang diserahi yang bisa dan amanah. Kalau tidak ada, maka boleh ditayamumkan saja ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Tadi di slide yang pertama, itu ada bayi yang keguguran itu tidak perlu dimandikan dan disolati. Tapi apakah wajib dikafankan juga baru dikubur? Apa gimana? Oh, Misalnya untuk masih yang bentuk- dua orang yang tidak dimandikan dan disolati. Iya, itu kan misalnya bayi ini keguguran, masih dalam bentuk belum jadi bayi, masih daging lah ya. Oke. Nah, itu apakah kan tidak perlu dimandikan dan disolati, tapi apakah wajib tetap dikafankan dan dikubur? Oke, baik. Kalau bayi, patokannya itu yang disebut sebagai jenazah, itu sudah berwujud manusia. Sudah berwujud manusia. Ya. Bayi yang keguguran atau yang ketika keluar itu tidak bersuara, nggak ada tangisan, nggak ada jeritannya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu tidak dimandikan, tidak disolati, tapi dikapani dan dikuburkan. Kalau berupanya bukan berupa bayi, bagaimana? Kalau bukan berupa bayi, tidak disebut sebagai jenazah, tidak. Karena kalau berupa bayi, kita sebut sebagai manusia. Jadi tinggal nanti di janinnya itu, apakah ada kemiripan dengan manusia? Kalau ada bentuk manusianya, maka yang kita lakukan sama, dikafani dan dikuburkan. Tapi kalau tidak ada bentuk manusianya, dikuburkan saja, dikafani lebih baik. Dikafani lebih baik. Tapi seandainya tidak dikafani ya tidak apa. Dikafani lebih baik, tapi masih wajib dikuburkan ya. Kalau dikafaninya bagaimana? Kalau bayi yang meninggal itu tidak disolati, tidak dimandikan. Kalau dikafani wajib. Bentuknya bentuk manusia ya. Kalau dikafani wajib. Orang yang mati syahid itu tidak dikafani dengan kain yang baru, tapi kain kafannya adalah pakaian perangnya. Kalau misalnya waktu perang dia pakai pakaian dinas yang loreng itu, ya pakai itu berarti. Pokoknya baju gugurnya, baju kematiannya, itu yang dipakai sebagai kain kafannya. Sisa-sisa darah yang ada dalam sebagian keterangan adalah menjadi saksi tentang kematian syahidnya dia, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. Pak Ustadz, kami terus terang belum pernah melihat jenazah atau mayit yang ditayamumkan. Setahu saya memandikan jenazah itu harus bersih gitu, kalau istinja harus dikeluarkan dulu dari dalam. Itu apa mungkin
cuma ditayamumkan terus masih ada kotoran di dalam gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayit ditayamumkan, kemarin COVID itu kan banyak tayamumin kan? Tidak dimandikan, tayamumin. Ya. Jadi kalau bukan kita melihat, memang kita bukan petugasnya begitu ya. Tapi ditayamumkan ada. Tapi kalau misalnya nanti masih ada yang keluar bagaimana? Makanya kenapa rongga-rongga tubuh mayit yang sifatnya bolong biasanya ditutupi dengan supaya jaga-jaga, seandainya ada yang keluar ya sudah. Ada mayit yang misalnya luka, ya kita tutupi begitu. Seandainya lukanya tetap keluar, darahnya tetap masih ada, tidak masalah, ya enggak masalah. Itu sama seperti misalnya, mohon maaf ini, udah dimandiin. Ternyata tadi pada waktu bersihkan bagian anus mungkin kurang bersih, ternyata masih ada tersisa waktu dibawa. Lah kok ada yang rembes ini misalnya. Ya enggak apa-apa, karena kewajibannya memang memandikan saja, itu saja, sifatnya fardu kifayah. Mayitnya yang enggak wajib cebok misalnya ya, orang yang ada juga tidak wajib nyeboki karena sudah dimandikan. Jadi misalnya sudah ditayamumi, lalu keluar kotoran segala macam, enggak ada masalah, tidak ada kewajiban untuk tayamum ulang begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sama. Ibu ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Ustadz katakan boleh yang memandikan suami atau istri. Biasanya kalau jenazah habis dimandikan itu diambilkan uduk. Diudukin enggak, Ustadz? Jenazah itu biasanya diuduk, ngambil uduk. Jenazahnya nggak bisa ngambil uduk ya. Ya. Biasanya kan gini, kalau saya batal atau tidak ketika ada sentuhan kulit, begitu pertanyaannya. Diudukkan. Ya. Kemudian kalau istrinya atau suaminya kadang-kadang kan jangan dicium lagi, udah ada uduk gitu. Saya biasa tuh takziah ada yang ngomong begitu. Itu gimana, Ustaz? Kalau istrinya, terima kasih. Orang yang sudah meninggal itu seandainya diwudukan ya nggak apa-apa, bagian dari kesempurnaannya mandi ya. Tapi sebetulnya seandainya nggak diwudukan memang sudah rata dengan air semuanya. Wudu untuk ibadah atau menghilangkan hadas hanya mengikat orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal nggak kena hukum dunia, nggak kena. Jadi udah meninggal tuh, misalnya suaminya pegang-pegang, ya nggak batal. Wuduin lagi nih, suaminya sih pakai pegang-pegang, ya nggak ada. Tetap, karena hukum hadasnya, kalau suaminya batal ya. Tapi kalau kemudian mayitnya tidak, karena hukum hadas, hukum junub, hukum berlakunya untuk orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak ada hukum-hukum itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ini ada satu lagi Ustaz. Ya, baik. Tentang hadis memandikan mayit tadi, hadis yang kedua dan ketiga. Seorang bayi tidak perlu disolati juga tidak mewarisi yang mewariskan. Yang mewaris ini saya nggak ngerti Ustaz. Kan kalau udah meninggal dia nggak dapat waris. Itu gimana maksud Ustaz? Oke, ya. Artinya begini. Misalnya ibu melahirkan. Ibunya meninggal. Anaknya sempat hidup dulu beberapa saat kemudian meninggal. Di waktu ibunya meninggal, anaknya masih hidup, kan gitu. Maka anak itu disebut sebagai ahli waris, kan gitu. Artinya ada bagian dia, ada. Kalau dia anak laki-laki, kakaknya perempuan, bagian dia lebih banyak, kan gitu. Tapi kan dia mati juga, duitnya untuk siapa, kan gitu. Artinya jatah bagiannya dia nanti dibagi kepada keluarganya juga. Kalau yang pertama suami dapat dari istri yang meninggal, misalnya istri yang meninggal itu punya aset, memang punya usaha. Ada perhiasan, punya toko, punya apa misalnya, suami dapat 1/4 atas dasar suami, kan gitu. Lalu kemudian nanti ketika sudah dibagi kan ada bagiannya bayi tadi nih yang meninggal. Bagian bayi yang meninggal ini juga dibagi. Dibagi kepada suami bukan sebagai suami tapi sebagai status ayah. Kemudian kepada anak yang perempuan juga dibagi tapi status bukan sebagai status anak perempuan tapi status saudara. Jadi kalau dari ibunya dia sebagai anak perempuan.
dapat jatah separuh bagian saudara yang laki-laki, kan gitu. Nanti yang bapak itu dapatnya kalau dari istrinya itu dapat seperempat. Dapat dari jatah si bayi separuh. Karena separuh diambil sama anak perempuannya, separuh diambil. Jadi tetap ada bagiannya dulu, ada begitu ya. Oke ya. Kalau yang disebut mewarisi itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ibu tadi di belakang tadi mau nanya. Saya yang mau tanya. Kemarin saya kan memandikan apa ya, semua pihaknya perempuan semua, anaknya perempuan semua. Terus adanya sepupu laki-laki bukannya batal wudhu ya Pak Ustadz? Yang meninggal perempuan apa laki-laki? Perempuan. Yang meninggal perempuan, Heeh. yang ada laki-laki sepupu. Iya. Sepupu bukan mahram. Iya, makanya akhirnya kita kan udah tahu tuh kemarin Pak Ustadz itu ngejelasin sepupu karena batal, kalau ponakan kan enggak ya. Akhirnya kita ngegotongnya gimana, ini mana berat gitu. Ya. Dibungkus aja ya pakai itu ya Pak Ustadz ya kali ya. Ya, Takut batal tuh. sebetulnya mandiin jenazah itu sederhana ya. Iya. Asal semua bagian tubuhnya mayit basah kena air berarti sudah cukup memandikan. Jadi sebetulnya mandikan, saya yakin semua orang kalau bisa mandi untuk diri sendiri, bisa mandiin untuk jenazah. Bisa sebetulnya. Tinggal tabah apa enggak. Kan gitu. Yang jadi masalah nih, wah takut juga saya ini, takut tar malam datengin gitu kan. Jadi sebetulnya bisa. Orang memandikan jenazah itu sempurnanya tadi memang pakai apa, kain basahan, pakai dicampur apa namanya misalnya air mawar, bidara segala macam. Cari petugasnya saja. Kalau misalnya semua petugas tidak ada yang satu jenis kelamin, tidak ada yang bisa mandiin di lingkungan, ditayamumi baru dikafani nggak apa-apa. Tapi tetap ada bersuci tayamumnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin tadi udah ditanyakan, cuman saya kurang jelas. Saya Baik. pengen nanya tuh, kalau yang memandikannya itu lagi berhadas, lagi haid, katakan itu bisa nggak ya, Pak Ustadz? Bisa, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tidak ada syarat yang memandikan harus suci. Tidak Oh. ada. Tidak ada. Yang ada adalah begini. Kalau bapak atau ibu habis mandikan mayit, sunnah mandi. Bukan berarti kita berhadas. Kata Nabi, kalau yang habis mandikan mayit, sunnah mandi buat dia. Kalau ada yang habis ikut menggotong mayat, sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Mayit di kita kan begitu. Kalau pulang dari Iya. penguburan, wudhu dulu biasa. Itu dianggapnya mitos. Itu bukan mitos, bukan. Memang ada hadisnya, tapi buat yang menggotong mayat sunnah wudhu, yang mandiin sunnah mandi. Tapi orang haid, dia mandikan boleh, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya Ustadz, jadi kebiasaan kita setelah mayat dimandikan, tadi dibilang Ibu bahwa tidak boleh sampai batal wudhu. Nah itu berarti itu hanya kesalahan dari pengertian masyarakat ya. Malah untuk mencium saja tidak boleh kena air mata. Tidak boleh basah gitu kan. Itu gimana Ustaz? Yang kedua, kalau dalam keadaan perang macam di Gaza, korban perang, dia tidak berperang tapi masyarakat, anak-anak itu yang korban perang, itu bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasa tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, tidak boleh kena air mata dan segala macam itu ya kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat. Saya juga pernah waktu orang tua meninggal itu kan pengen cium kemudian air mata jatuh itu ditegur. Jangan sampai nangis. Terus saya bilang ibu-ibu saya kok nggak boleh nangis gitu kan.
Ya logis lah, logis menurut saya. Air mata, memangnya kalau kemudian kena air mata bangun lagi kan ya enggak juga gitu kan, enggak ada. Jadi enggak ada. Kalau disebut jangan nangis, nanti almarhumahnya sedih. Sejak dicabut Israel memang sudah sedih itu, enggak pakai lihat air mata kita. Sejak dicabut Israel sudah sedih itu ya. Sedihannya masih berlanjut sampai nanti kiamat sudah pasti kalau itu ya. Jadi sifatnya itu kepercayaan masyarakat. Kalau masalah agama tadi, memang tidak ada istilah hadas, kalau buat orang yang sudah meninggal tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya korban-korban perang di Gaza yang kena runtuhan bom apa segala macam itu bisa dianggap sebagai mati syahid. Loh mereka kan tidak berjuang, loh dengan mereka tidak pindah itu mereka sudah berjuang fisabilillah. Mereka ada bersama dengan berjuang, mereka diancam untuk mengosongkan tempat dan tidak mengosongkan, maka mereka itu dianggap tetap matinya fisabilillah. Bahkan, mohon maaf, korban salah sasaran tetap mati syahid. Ini perang lawan Belanda nih, Belandanya di sini. Ini pejuang Indonesia. Dia paling depan. Dia kena tembak bukan sama Belanda, kena tembak temennya di belakang gitu kan. Mati. Ini matinya mati syahid. Jadi yang kita perhatikan bukan pelurunya, posisi dia ada di mana pada saat itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Ketentuan mengkafani mayit. Ya, sekarang ya. Sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutup seluruh tubuh bisa. Kedua, mengkafaninya sesudah dimandikan. Pasti ini mah ya, jangan dikafani sebelum mandi. Kecuali dia nggak dimandikan, ditayamumi bisa. Diutamakan kain kafan yang berwarna putih. Putih. Tidak harus kain ihram, tidak. Sempat ditanya, misalnya dia pakai kain ihram, ya nggak apa-apa. Yang penting nutupi tubuhnya. Yang penting nutupi tubuhnya, tidak harus kain ihram. Tidak ada juga kesunahan mengkafani pakai kain ihram, tidak ada. Rasul dan para sahabatnya juga tidak dikafani dengan kain ihram, tidak. Saya bahkan kalau pulang haji, pulang umroh itu kain ihram itu saya tinggal, Pak. Berat-berati tas itu. Ya. Mending diisi zam-zam, diisi oleh-oleh gitu kan. Tapi ada orang yang misalnya begitu obsesi pengen bawa kain ihramnya pulang, pesan wasiat, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Larangannya tidak ada, anjurannya tidak ada, pokoknya kain kafan yang berwarna putih. Kalau bagi laki-laki disunnahkan 3 lapis. 3 lapis itu berarti 3 lipatan gitu ya, 3 lapis. Kalau perempuan disunnahkan itu 5 lapis. Ya. Cara mengkafaninya mayat laki-laki dihamparkan sehelai-helai, ditaburkan harum-haruman kayak kapur barus, mayit diletakkan di atasnya, kemudian dibungkus lapis demi lapis, perut kepala diberi ikat tali dari kain putih. Lah, kain kafan itu biayanya dari mana? Kain kafan itu diambil dari harta si mayit, diambil dari tirkahnya. Jadi uangnya mayit, hartanya mayit yang digunakan untuk pengurusan jenazah, 1 biaya upah orang yang mandikan kalau manggil petugas. Ya. Atau kalau nggak manggil petugas berarti ya biaya untuk mandiin dia, beli apa misalnya beli kembang, bunga mawar segala macam itu. Yang kedua kain kafan. Kain kafan itu diambilkan dari hartanya almarhum atau almarhumah juga. Yang ketiga diambilkan dari yang ketiga untuk urusan penguburan. Jadi kalau dimakamkan misalnya di tanah keluarga dan ada jasa ngupahin orang yang gali kuburan, diambil hartanya mayit. Kalau misalnya perlu nyewa ambulan untuk makamkan di TPU, diambilkan dari hartanya mayit. Kalau misalnya perlu ada biaya jasa pendaftaran TPU ya diambilkan dari hartanya mayit. Kalau untuk sholati, masalah diambil dari hartanya mayit atau tidak, nanti kita bahas. Kita bahas yang mengkafani dulu. Bagaimana kalau almarhum nggak punya duit? Kalau orang keluarganya dewasa, boleh berhutang atas namanya nanti kemudian diganti oleh keluarganya, gitu kan? Tapi sebaiknya
diambilkan dari Baitul Mal, maka sebaiknya juga masjid atau musola itu ada dana maslahatnya yang berupa kain kafan. Ada dana maslahat berupa kain kafan di masjid atau musola. Jadi jaga-jaga sewaktu jamaah masjid atau musola itu ada yang meninggal, masjid bisa ikut membantu dalam bentuk kain kafan, begitu ya. Kalau orang yang meninggal di medan perang, yang tadi syahid gugur di medan perang, dikafani menggunakan pakaian yang dikenakan ketika perang. Nah, di sini ada kasus orang meninggal dalam keadaan ihram haji atau umroh, maka menggunakan pakaian ihramnya tidak boleh diberi harum-haruman atau tutup kepala. Ini hanya yang meninggal memang belum tahallul, masih pakai pakaian ihram ya. Tapi kalau meninggalnya di rumah minta dikubur pakai kain ihram itu memang tidak ada keterangannya, tidak ada ya. Oke, sebelum saya bahas soal menyolati mayit, kalau soal kafan ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz ya. Jadi kalau ada yang meninggal nih Pak Ustadz, contohnya yang punya gigi palsu Pak Ustadz, ya, yang punya alat yang harusnya kan harusnya dibuka gitu Pak Ustadz. Tapi yang mandikan ini lupa, jadi langsung dikubur dengan gigi-giginya. Contohnya yang gigi yang banyak yang palsu ya Pak Ustadz. Kedua Pak Ustadz, nenek saya meninggalnya kena tembak ya, tembak nyasar Belanda. Ya. Kakek saya meninggalnya mau ngajar Al-Quran. Apakah beliau yang berdua ini termasuk syahid? Makasih Pak Ustadz. Itu yang nenek meninggal kena tembak dalam kondisi apa? Dalam waktu sholat. Waktu sholat, meninggalnya di yang luar. nembaknya itu maksudnya apakah penjajah atau apa? Penjajah. Oh, penjajah. Ya. Oke. Meninggal lagi sholatnya di luar masjid gitu Pak Ustadz. Oke, baik. Ya. Untuk kasus yang pertama bisa dikategorikan sebagai syahid fisabilillah ya. Karena apa namanya dalam kondisi memang peperangan waktu itu ya kan. Kalau yang kakek meninggal mau ngajar itu disebutnya syahidul akhirah. Tetap dimandikan, tetap disolati, cuma diringankan apa namanya siksa, dimudahkan hisab, diampuni dosa ya. Kemudian tadi soal yang pertama adalah masalah apa tadi yang pertama? Ini ya. Ada istilah orang yang mati dikuburkan tidak boleh bawa barang dunia, gitu ya. Ini kadang-kadang ada kesalahan paham. Kain kafan itu barang dunia juga itu, sama. Jadi yang dimaksud dengan barang dunia itu apa? Tidak dikuburkan bersama dengan kekayaannya yang menjadi hak ahli warisnya. Ya. Contoh misalnya giginya gigi emas misalnya. Kalau zaman dulu kan masih banyak yang gigi emas ya, zaman dulu itu ya. Nenek-nenek emasnya nggak kelihatan, giginya emas semua itu gitu ya misalnya ya. Lalu zaman dulu masih ada gigi emas misalnya. Tinggal nanti kita lihat emas itu kan harta, biarpun ada jigongnya kan harta, begitu kan harta. Artinya kalau dilebur mungkin jadi duit juga gitu kan. Nah, kalau yang kaitannya gigi emas nanti tinggal kita lihat apakah cara mencopotnya menyakiti mayit atau tidak. Itu patokan. Kalau cara membuka gigi emasnya tidak menyakiti mayit dan memang itu harta untuk keluarganya, maka misalnya disepakati pengen dicabut tidak apa-apa dengan catatan memang tidak menyakiti mayit.
Sebab nanti kesian orang yang meninggal dalam kakinya masih ada pennya, begitu. Apa harus kemudian dibelah dulu, kemudian diambil pennya, gitu kan? Atau orang yang mungkin di dalam di dalam tubuhnya dipasang misalnya alat pacu jantung atau apa harus dikeluarkan dulu atau gimana? Patokannya adalah yang harta. Jadi kalau yang bukan harta, saya juga pakai gigi palsu begitu ya. Tapi bukan emas. Yang kira-kira bukan harta lah, bukan harta. Itu seandainya tidak dicopot, tidak apa-apa. Yang seandainya harta pun, kalau dicopotnya itu menyakiti mayit tidak boleh. Tidak boleh. Jadi patokannya dianggap harta dan tidak menyakiti mayit. Ada semacam kadang-kadang salah kaprah. Saya contohkan nih. Ibu misalnya waktu ngubur mayit, jangan ibu-ibu tidak dianjurkan ikut ke pemakaman. Bapak-bapak misalnya waktu pemakaman, dompetnya jatuh. Ya ada SIM, ya ada STNK, ya ada dompet, ada ATM, KTP. Ya gali kuburannya, ambil dompetnya, nggak butuh itu. Mayit, emang ada razia di alam kubur kan tidak ada, nggak butuh. Ya kan? Ambil. HP kita jatuh, gali kuburannya ambil. Karena itu harta, tidak boleh nyanyiakan harta. Tapi kalau misalnya Bapak ada recehan uang 2.000 jatuh pada waktu nguburin, jangan juga kuburannya digali. Biaya galinya sama benerinnya lebih dari 2.000 itu, gitu kan. Jadi harus kita pahami. Jadi yang dimaksud tadi kalau gigi tinggal kita lihat, kalau giginya memang emas, cara nyabutnya tidak menyakiti mayit, kemudian keluarga memang pengen dicabut, silakan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya sama, berarti ya sama. Kalau tidak menyakiti dan bukan harta. Mohon maaf, kira-kira kalau spiral itu dijual lagi bisa apa enggak? Enggak ada kan. Itu bukan harta. Dan relatif juga mungkin agak susah nyabutnya kecuali bagi yang paham begitu, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah begitu ya. Enggak ada masalah. Di masa Rasul ada sahabat yang hidungnya ini patah ditambal pakai emas. Di masa Rasul ada. Lalu kemudian ketika orang ini meninggal, ya nggak diapa-apain. Karena patokannya tadi, kalaupun dicabut ya kira-kira menyakiti mayit begitu. Jadi patokannya di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita sering menyaksikan kalau orang ketika sakaratul maut itu sering dipacu jantung, ditekan-tekan gitu, itu termasuk menyakitkan atau enggak? Ketika apa? Ketika orang yang mau meninggalkan sakaratul maut itu. Ya, oh ya. Termasuk menyakitkan ya. si. Kalau itu belum sakaratul maut namanya ya. Belum ya. Kita itu tindakan penyelamatan kalau itu ya. Kalau tindakan penyelamatan ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orangnya belum meninggal, belum dianggap meninggal pada saat itu ya. Itu tindakan penyelamatan, tidak apa-apa itu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, baru-baru ini ada kejadian di keluarga saya ya, tapi kerabat jauh. Orang tuanya itu meninggal, yaitu bapak itu meninggal. Terus kebetulan memang bapak nggak punya harta lah, nggak punya harta. Tapi anak-anaknya mampu semua, hampir semua dari 7 anaknya itu yang 4 PNS. Tapi ketika mau mengurus pemakamannya itu mereka berdebat, saya nggak mau gitu. Pokoknya Masya Allah dah. Nah setelah itu karena terus-terusan dari yang 7 anak itu, yang ini kamulah yang ada duit, yang ini kamulah yang ada duit gitu. Akhirnya dari keluarga saya gitu memutuskan gini, ya udah kalau emang nggak ada yang mau ngurus gitu, saya kasih pinjem uang gitu. Akhirnya dikasih pinjam tuh kurang lebih 4 juta untuk memandikan, mengkapankan sama pemakaman. Tapi tetap anak-anaknya ya udah saya nggak mau bayar
gitu. Dan dari anak-anaknya itu. Akhirnya dari orang tua saya gini, terus untuk tahlil gimana? Itu mau diserahin ke keluarga aja, siapa yang mau tahlilan gitu. Nah, saya mohon penjelasannya Pak Ustadz ya, gimana itu hukumnya gitu. Terus untuk keluarga saya juga ya karena merasa meminjamkan, masih berharap gitu, berharap untuk dikembalikan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu mau kembali utangnya, viralkan saja. Bikin story di TikTok begitu ya. Jadi begini, itu kaitannya kan almarhum meninggal dalam keadaan memang tidak mempunyai harta. Itu kita lihat penanggung jawabnya siapa. Itu kembalinya bukan bab waris, tapi kembalinya bab nafkah. Saat anak masih kecil, orang tua berkewajiban menafkahi anak. Ketika orang tua lanjut usia, kalau orang tuanya punya uang, anak tidak berkewajiban menafkahi orang tua. Misalnya ibu-ibu sudah lanjut usia, anaknya nggak pernah ada yang bagi, tapi ibu memang mampu, ya nggak usah berharap, memang anak tidak wajib. Tapi kalau ibu misal tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Jadi ketika ayahnya kemudian meninggal, tanggung jawab 7 anak ini untuk kemudian mengurusi jenazah orang tuanya. Tapi kan kadang-kadang jangankan meninggal, masih hidup aja belum tentu diurusi loh, belum tentu. Orang tua masuk rumah sakit itu yang nginepin rumah sakit itu bisa ribut itu. Grup keluarga ada tapi bukan kepedulian. Saya malam ini nggak bisa ya, semuanya nggak bisa itu, gitu kan ya. Jadi patokannya masuknya itu di bab nafkah, kewajiban anak menafkahi orang tua, itu kewajiban anaknya. Kalau keluarga ibu yang kemudian nanggung atas nama hutang, keluarga dia wajib bayar. Wajib bayar itu, wajib bayar. Kalau nggak mau bayar bagaimana? Maka tadi saya bilang, kalau ibu ingin hutangnya dibayar, viralkan saja. Udah, ibu punya TikTok, bikin status saja, gitu ya. Ya, silakan. Ada yang lain? Ingin tanya Ustadz. Saya lihat di masyarakat ada setelah mayat meninggal, kemudian disembayangkan, disolatkan. Yaitu ada dibagi-bagi uang. Kata ini dari uang harta dari jenazah. Itu gimana hukumnya Ustaz? Oke, baik ya. Berarti kita udah masuk bab selanjutnya, bab sholat gitu ya. Oke. Tadi saya bilang kalau untuk mandikan jenazah, ngurusi jenazah, beli kain kafan, pemakaman, itu ambil hartanya mayit tanpa butuh izin ahli waris, nggak butuh. Jadi ini biaya mandiinnya, ahli waris nggak boleh. Kamu kok main manggil-manggil aja, kan kami yang anaknya begitu kan? Ya memang anaknya wajib ngurusi jenazah orang tua, wajib. Nah, untuk sholat itu hukumnya fardu kifayah. Sama seperti mandikan. Cuma kalau mandikan itu sifatnya kan, biasanya kalau ada petugas, sifatnya itu upah mengupah. Kan gitu. Mengkapani juga sifatnya upah mengupah. Gitu kan. Kemudian juga memakamkan, menguburkan, gali kuburan, nganterin misalnya pakai mobil ambulannya siapa, mobil jenazahnya siapa, juga sifatnya sewa menyewa, upah mengupah. Kalau sholat kan nggak ada ceritanya sholat upah mengupah, tidak ada. Oke. Kalau sholat itu sifatnya begini, kalau almarhum adalah orang yang mampu, anak-anaknya sudah dewasa, semuanya ridho sebagai sedekah atas nama almarhum, maka hukumnya halal, nggak ada masalah. Almarhum bukan orang yang mampu, anak-anaknya sudah dewasa, anak-anaknya berhutang untuk ngasih sedekah atas nama orang tuanya, siap mengganti, hukum uang yang dibagi pun halal. Tapi sampai ngutang-ngutang loh Ustadz, ya wajar aja lah. Ayahnya yang meninggal kok. Dia berangkat ke villa aja berani ngutang gitu kan. Dia berangkat ke villa berani ngutang, dia jalan-jalan berani ngutang, ini ngurusin ayahnya, dia ya nggak apa-apa. Dengan 2 syarat tentu, kesanggupan membayar dan tidak melalaikan kewajiban, itu saja.
Jadi almarhum nggak punya uang, anaknya nggak punya uang, anaknya ngutang, tapi bertanggung jawab membayar, uangnya halal. Yang repot itu sebetulnya ketika almarhum punya anak yang masih kecil. Kalau almarhum punya anak yang masih kecil, kalau mampu, kalau sifatnya mampu, sebaiknya di masa hidup bikin wasiat. Kalau di masa hidup bikin wasiat, dilaksanakan. Saya almarhumah sebelum meninggal memang titipkan uang pada anak. Ini uang kalau saya meninggal, nanti ini pakai buat konsumsi tahlilan, pakai memberinya di masa hidup sebagai wasiat. Enggak ada masalah. Jadi kalau anak masih kecil dan kira-kira kok pengen bikin, misalnya ada sedekah, ada segala macam, itu diwasiatkan saja. Jadi halal. Tapi kalau tidak ada wasiat, anak masih kecil, itu anak bukan dalam posisi bisa mengizinkan penggunaan harta almarhum. Bukan dalam posisi bisa mengizinkan penggunaan harta almarhum, cuma kalau orangnya mampu, ada keluarga lain selain anak, bisa dipakai kalau diambil bukan dari harta almarhum. Almarhum orang yang mampu, masih punya anak yang kecil, tapi kemudian istrinya bilang, ini mau uang saya, bukan tirkahnya almarhum, ini saya pakai buat sedekah, nggak apa-apa. Tapi kalau almarhum bukan orang yang mampu, anaknya masih kecil, itu sebaiknya ya tidak ada pengeluaran finansial yang sifatnya memberatkan keluarga almarhum, kecuali kalau uang yang dibagikan bukan tirkah. Kalau orang zaman sekarang tuh kadang-kadang biasanya di sebagian sudut pintu dikasih baskom. Zaman dulu orang baginya beras, zaman sekarang orang naruhnya uang dari situ yang kemudian dibagi-bagi. Atau ada paguyuban kematian misalnya, yang kemudian yang ikut sholat, kalau bukan dari tirkahnya almarhum nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pembahasan sholat jenazah juga fardu kifayah, yang sebaiknya sebelum sholat jenazah dilakukan serah terima hutang. Jadi sebelum dilangsungkan sholat jenazah, perwakilan dari pihak keluarga ada yang dua hal. Satu, tanggung jawab hutang piutang. Dua, mengajak jamaah menyaksikan kematiannya sebagai orang yang baik. Misalnya telah meninggal dunia saudara kami bla 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 pada usia yang bla 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 bla, jika semasa hidupnya almarhum mempunyai tanggungan hutang piutang ataupun hak adami, dapat menghubungi kami selaku keluarganya. Karena Nabi zaman dulu tidak berkenan menyolati mayit yang punya hutang, tidak ada penanggung jawab. Jadi Nabi kalau datang jenazah ditanya dulu, mayit punya hutang enggak? Punya Nabi. Yang tanggung jawab siapa? Enggak ada. Nabi tidak berkenan nyolati, tapi jangan dipahami dilarang menyolatkan. Nabinya tidak berkenan, tapi Nabi perintah sahabat yang lain untuk menyolatkan. Itu mirip dengan orang yang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri, Nabi tidak berkenan menyolati, tapi Nabi perintah sahabat lain nyolatin. Pernah ada, Bu? Saya sedang ngajar pengajian ba'da maghrib. Tiba-tiba ada ribut di belakang, ada yang pengen nyolatin jenazahnya, DKM musola nggak terima. Saya tanya kenapa? Matinya bunuh diri, Ustaz. Ya nggak apa-apa, kan masih muslim. Saya dengar hadis kalau Nabi nggak nyolati, situ Nabi apa bukan? Bukan, ya udah dong selesai. Kalau Nabi tidak berkenan nyolati bukan berarti mengharamkan nyolati. Hukuman moral untuk orang yang bunuh diri. Supaya jangan sampai orang punya kepikiran bunuh diri. Nabi tidak berkenan nyolati yang punya hutang, tidak ada penanggung jawab. Supaya orang di masa hidup kalau mau hutang pikir-pikir dulu. Sanggup bayar atau tidak. Jadi tetap disolati, cuma tadi ya, ada perwakilan keluarga, kemudian serah terima hutang piutang. Yang kedua, sebelum diberangkatkan, ada semacam anjuran tadi yang saya sebut kebaikannya mayit. Sebab kata Nabi, udhkuru mahasina mautakum, saksikan mayitnya orang baik.
Tapi jangan polos-polos. Kadang-kadang ini saya hadir di satu tempat, kebetulan ada sholat jenazah, fardu kifayah kita ikut, sebelum diberangkatkan perwakilan keluarga maju ngomong, mari sama-sama hadirin para jamaah, kita saksikan mayit ini orang baik, min ahlil khair. Saya bingung, saya aja nggak kenal ini almarhum. Jadi kalau pengen nyebut menyaksikan kebaikannya, sebutkan dulu dong kebaikannya apa. Almarhum di masa hidupnya, alhamdulillah di akhir hayatnya rajin ke masjid dan istiqomah berjamaah. Mari sama-sama kita saksikan. Betul kalau begini kita paham. Tapi orangnya malas jamaah, Ustaz. Ya kan ada kebaikan yang lain, kita bisa tahu kan. Misalnya almarhum ini dikenal sebagai sosok yang peduli dengan tetangga. Rajin silaturahim. Yang kalau tiap orang kerepotan selalu ada. Mari sama-sama kita sebutkan kebaikan kecilnya apa, sebutkan. Jadi jangan ujuk-ujuk min ahlil khair, kitanya nggak tahu itu khairnya apa, gitu kan. Salat jenazah dengan 4 kali takbir. Yang pertama niat dulu. Niat tidak harus diucapkan, boleh dalam hati. Tidak harus bahasa Arab. Kalau bahasa Arab biasanya usolli ala hadal mayyiti, kalau mayitnya perempuan, atau usolli ala hadhil maitati, kalau mayitnya kalau laki-laki mayiti, kalau perempuan mayitati, atau kalau nggak tahu, kalau kita jadi makmum, usolli ala man shalla alaihil imam. Sederhananya sebetulnya kelihatan posisi imam di mana. Posisi imam di belakang kepala berarti makmum, berarti jenazahnya laki-laki. Posisi imam di tengah jenazah berarti jenazahnya perempuan. Soal kepala kiri apa kanan bebas. Jadi ada perdebatan pendapat. Ada ulama yang bilang sebaiknya kepalanya sebelah kanan, ada ulama yang bilang sebaiknya kepala sebelah kiri. Saya pernah ketemu 2 orang ustadz ribut, itu kurung batang dibolak-balik sampai 2 kali. Ya. Saya bilang pokoknya jenazah di depan imam, sudah sah. Jangan sampai jenazahnya di belakang, sudah. Posisi kepala apakah sebelah kanan, apakah sebelah kiri, itu beda pendapat. Memang yang populer kepala sebelah kanan, kan gitu. Tapi seandainya sebelah kiri nggak apa-apa, ada pendapat ulama yang memperbolehkan, nggak masalah. Yang penting kalau laki-laki jenazahnya, imam di belakang kepalanya, kalau perempuan jenazahnya, imam di tengah badannya, begitu ya. Lalu kemudian takbir 4 kali, sunnah ngangkat tangan, habis takbir yang pertama baca Fatihah. Sunnah baca ta'awuz, tapi tidak sunnah baca doa iftitah, tidak sunnah. Jadi kalau sholat jenazah jangan pakai doa iftitah. Sholat jenazah itu dilakukan secara ringkas, doa iftitah itu terlalu panjang. Jadi nggak usah doa iftitah. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, langsung Fatihah ya. Dia nggak pakai dia nggak pakai baca ta'awud. Assalamualaikum Pak Kiai, mau tanya apabila memiliki anak kembar, contoh Hasan dan Husain, itu berapa jumlah kambing yang kita sembelih untuk akikah? 4. Sempurnanya 4. Kalau belum punya, tuntutannya tidak ada. Kalau saya misalnya anaknya kembar, tapi kemudian akikahnya 1. Kalau 1 ya belum berlaku, anaknya aja 2, masa akikahnya 1 gitu kan. Kalau perempuan, 1 anak perempuan 1 ekor kambing, 1 anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau anak laki-lakinya 2, berarti 4 ekor kambing. Ustaz, cicil dulu, boleh apa enggak? Ya cicil dulu, ya nggak apa-apa, cuman pahala juga nyicil gitu kan, sama ya. Mohon izin bertanya, jika posisi mandikan mayit, apakah harus memakai sarung tangan? Pakai sarung tangan, kalau secara fikih nggak apa-apa, pakai sarung tangan boleh, nggak pakai sarung tangan juga boleh, nggak ada masalah. Mungkin pakai sarung tangan supaya lebih higienis misalnya, ya silakan. Tapi kalau secara fikih, pakai sarung tangan boleh, nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa.
Jadi yang pertama tadi habis takbir yang pertama baca suratul Fatihah. Yang kedua, kita takbir yang kedua. Habis takbir yang kedua, kita baca sholawat, bacaan minimal sholawat, Allahumma salli ala Muhammadin, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin cukup. Kalau pengen sempurna itu baca sholawat Ibrahimiyah, yang sampai ujungnya itu innaka hamidum majid, yang biasa kita baca di akhir tasyahud, begitu. Ya. Habis kemudian takbir yang ketiga. Habis takbir yang ketiga, mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah itu minimalnya Allahumma gfir lahu, boleh. Kalau laki-laki, Allahumma gfir laha. Kalau perempuan, kalau tidak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Doanya dalam hati, ya Allah, ampunilah jenazah ini. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau pengen doa yang sempurna, kita bisa pakai Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya Allah, ampunilah yang hidup, yang mati, yang datang, yang pergi, yang kecil, yang dewasa, yang laki, yang perempuan. Ya Allah, orang yang kau hidupkan, hidupkanlah dia dalam keadaan memeluk agama Islam. Orang yang kau wafatkan, wafatkanlah dia dalam keadaan iman. Boleh, enggak apa-apa. Sesudah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang keempat, itu kemudian dibaca doa. Boleh langsung salam, boleh, enggak apa-apa. Boleh baca doa dulu, boleh, enggak apa-apa. Misalnya, habis takbir yang keempat langsung salam. Sudah doa tadi takbir yang ketiga, boleh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Atau doa lagi satu kali lagi boleh. Ya. Biasanya doanya yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, ya. Kalau perempuan yang hu tadi ganti jadi ha, begitu ya. Baca salamnya assalamualaikum cukup, tapi sebagian ulama menganjurkan baca salamnya dibaca sempurna sampai wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi, sempurna sampai wabarakatuh. Misalnya assalamualaikum saja cukup. Dalam sholat jenazah, yang menjadi imam itu biasanya sahibul wilayah. Sahibul wilayah itu berarti imam rawatibnya siapa. Misalnya jenazah dibawa pas zuhur. Tadi imam zuhurnya siapa? Imam zuhurnya itu sebaiknya imam yang ngimami sholat jenazah, ya imam yang tadi ngimami zuhur itu. Kecuali kalau misalnya imam yang zuhur tadi menyerahkan kepada yang lain, silakan. Misal nggak apa-apa. Tapi sebaiknya yang imami sholat jenazah itu adalah imam rawatibnya. Kemudian lagi dalam sholat jenazah itu diusahakan tidak memanjang seperti orang karena tidak ada ruku dan sujudnya. Ini kan posisi shaf ini. Kenapa manjang ke belakang? Karena mengandaikan orang ruku dan sujud, ya kan? Dalam sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, maka tidak usah sepanjang itu jarak barisan pertama dengan barisan kedua. Seandainya disolati di rumah, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Tidak harus di masjid, nggak apa-apa. Disolati di rumah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ada pertanyaan, mohon pencerahan bagi kami para suami yang punya istri suka ngebentak. Waduh. Atau agak sering ngejawab bila diperintah suami dan juga sebaliknya. Mohon nasihat bagi para istri terhadap suami. Wah, saya nggak tahu ini ya, istri siapa yang dimaksud ini ya. Oke ya. Dalam rumah tangga itu perintahnya adalah bergaul dengan baik, dengan pantas. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira.
pergaulilah pasanganmu dengan cara-cara yang pantas. Disebut kalau agak sering ngejawab, bila diperintah suami, ya kalau diajak ngomong memang ngejawab. Mungkin maksudnya ini balas omongan terus begitu ya, seolah-olah seperti yang membantah, mungkin bukan menjawab tapi membantah maksudnya. Sederhananya begini, setiap orang punya emosi masing-masing, punya. Ada yang emosinya diekspresikan keluar, ada yang emosinya tidak diekspresikan, tidak. Kalau istri misalnya kok ngebantah suami karena perintahnya suami tidak logis dan tidak masuk akal, ya nggak apa-apa. Bikinin kopi, kopinya habis. Beli di warung, duitnya mana? Ngutang dulu, nggak wajib bikinin kopi, nggak wajib. Karena perintahnya tidak logis, perintahnya nggak. Kecuali kopi ada, gas tersedia, dispenser ada, gula ada, sendok ada, istri tinggal bikin, baru di situ istri nolak tanpa alasan yang jelas, disebut ada tanda-tanda tidak taat. Ya. Istri lagi gimana? Iya. Ya, jadi yang pertama kan kita bahas tidak taat itu tanda-tandanya itu ya. Di antaranya tidak taat atau yang kedua misalnya membentak. Membentak itu berarti ngomong agak kasar kepada suami. Kita lihat sebelumnya suaminya ngebentak enggak gitu, ya kan? Jangan-jangan suaminya ngebentak tapi enggak terima dibentak sama istri misalnya, aneh begitu kan? Atau suaminya orang Solo Jogja, istrinya orang Medan. Itu bukan ngebentak, memang sudah salah nikah dari awal gitu kan ya. Itu mungkin adalah model gaya komunikasinya saja, gaya berbicara saja, kan begitu ya kan. Tapi kalau memang ngebentaknya bener Ustaz, kita udah ngomong halus-halus, istri ngebentak tinggal kita cari ada pemicunya atau enggak. Ada Ustaz, saya selingkuh. Ya wajar itu mah istri ngebentak, wajar. Kalau tidak ada pemicunya, tiba-tiba istri ngebentak. Nah ini, kalau tidak ada pemicunya, tidak ada penyebabnya, istri membentak suami, hukumnya haram. Jangankan membentak suami, kita membentak orang lain juga haram, sama. Karena patokannya kan menyakiti, patokannya di situ. Patokannya membentak itu haram, cuma ini saya bukannya menghibur ya, bukan. Imam Ghazali pernah bilang begini, ya. Imam Ghazali pernah bilang begini. Ya, ini buat bapak-bapak ini yang mendengarkan. Imam Ghazali bilang, min alamatil aulia, mimma yumtahanu bihil aulia, termasuk ujian yang sering diterima oleh para kekasihnya Allah. Mimma yumtahanu bihil aulia, termasuk ujian yang sering diterima oleh para wali kekasihnya Allah, as-sabru ala lisanin nisa, punya istri yang mulutnya enggak sekolah. Jadi kalau bapak kok istri suka ngebentak, itu tanda bapak calon wali gitu ya. Karena Imam Ghazali bilangnya begitu. Jadi banyak sekali kekasih Allah itu yang istrinya kasar sama suaminya. Begitu. Makanya ibu-ibu hati-hati ya. Ibu-ibu suka kasar sama suami, itu jangan-jangan doa suaminya mustajab itu, jangan-jangan, itu hati-hati ya. Tapi tadi ya, membentak tanpa adanya sebab ya tidak boleh, jangankan pada suami, pada orang lain juga tidak boleh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, ada pertanyaan yang lain masih tentang jenazah? Ya, silakan. Niat menyolatkan. Lafadznya ya. Oke, baik. Ya. Kita akan ulang tentang niat sholat mayat. Dalam hati tidak harus bahasa Arab, bisa. Aku niat sholat jenazah untuk mayit ini, bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen bahasa Arab, kalau laki-laki biasanya, usolli ala hadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala. Kalau dia tidak jamaah, kalau jadi makmum ya, makmuman lillahi ta'ala. Usolli ala hadhil mayyitati, kalau mayitnya perempuan. Tapi dalam hati saja, tidak pakai bahasa Arab boleh. Aku niat sholat untuk jenazah ini fardu karena Allah, boleh, nggak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya.
Ada pertanyaan yang lain? Ustadz, tadi yang kalau laki-laki di belakang kepala pengertiannya gimana? Seringnya orang kan di tengah nih, imam menyolatin itu. Yang di pengertian di belakang kepala jenazah gimana? Oke. Ini misalnya jenazah yang akan disolatkan, ini kepalanya. Misalnya kita taruh kepalanya sebelah kanan, misalnya gini. Ini posisi imam di mana? Posisi imam di sini. Di belakang kepalanya. Kalau perempuan, posisi imam di tengah. Seandainya dibalik begini ataupun begini nggak apa-apa. Tapi seandainya laki perempuan tetap di tengah, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan mayatnya di belakang aja, gini, jangan. Sunnah afdolnya kalau mayitnya laki-laki, imam di belakang kepalanya mayit. Kalau mayitnya perempuan, imam di belakang tengahnya mayit, begitu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. kalau di Jawa itu kan nyolatin mayat, itu dengan acara pakai bagi-bagi amplop, itu batas-batasan nyolatin mayat itu ada batasannya enggak? Bagi-bagi amplop, lalu pertanyaannya apa? Yang nyolatin itu dikasih amplop gitu. Oh, masih Iya. dapat pahala nggak selain amplopnya gitu? Ya. Pahala untuk mayitnya, untuk keluarganya, apa untuk yang sholat? Untuk yang sholat. Oh, yang sholat. Oke, baik ya. Ini patokannya begini. Kalau kita misalnya sholat, jenazah dibagi amplop, apakah masih ada pahalanya? Persoalan pahala itu sebetulnya nggak bisa dijawab dengan fikih ya, karena gaib. Kalau pahala urusan panitia. Tapi kita jawabnya begini. Kalau niat sholatnya ikhlas, karena Allah Ta'ala, bukan karena amplop, ya dapat pahala. Gitu saja. Jadi kemudian jangan juga tuan rumahnya kemudian nggak bijak. Ingat ya, pahala sudah buat saya semua ya. Karena kalau kamu kan sholatnya kita bayar gitu kan. Ya tidak. Jadi orang itu kenapa sih ada tradisi bagi-bagi amplop? Begini Bu. Kita ini hidup di wilayah yang kebanyakan agraris, pertanian. Orang yang hidup di wilayah agraris, pertanian, perkebunan tidak bisa mengerjakan satu event tanpa bantuan orang lain, nggak bisa. Mau panen, kalau zaman dulu nih kita mau panen, itu pasti panennya nggak bisa bareng gantian. Karena tenaganya kepake, kita panen di sawahnya Pak Anu dulu, baru Pak Anu. Jadi kebiasaan apa-apa bersama, kan begitu, kebiasaan apa-apa bersama. Ya. Makanya orang kalau budaya agrarisnya kental, itu budaya kumpul-kumpul, budaya makan-makannya kental. Dikit-dikit makan, pokoknya gitu kan. Dalam hal perkaitan penyelenggaraan jenazah juga begitu, fardu kifayah itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang, tidak bisa. Maka zaman dulu ada orang yang karena dia ikut sholat jenazah, nunggui dari mulai dimandikan, yang awalnya dagang, hari itu enggak dagang. Yang awalnya ngojek, hari itu enggak ngojek. Yang awalnya cari kerja, hari itu enggak nyari kerja. Tuan rumah karena merasa orang ini kehilangan nafkahnya, karena nolongi jenazah di hari ini, akhirnya memberikan sekedar pengganti nafkah. Kalau pulang ada yang dibawa makan untuk keluarga di rumah. Awalnya itu, tapi tentu kaitannya adalah mampu dan tidak mampu. Asalkan ikhlas, dapat pahala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Saya tanya. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan untuk doa pada takbir terakhir yang keempat itu kan agak panjang doanya. Kalau nggak bisa boleh bahasa Indonesia. Yang saya tanyakan bahasa Indonesianya itu di hati apa boleh dilafazkan? Dalam hati. Dalam hati. Dalam hati. Tidak Kasih, dilafazkan. Silakan Ibu-ibu. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, ada satu kelompok, ya mungkin beberapa kelompok mungkin ya, yang seperti pesantren gitu. Kalau ada yang meninggal diundang, tapi mereka menargetkan
sampai 7 hari itu berapa juta gitu. Ngaji Quran. Ya, membaca Oh. Quran sampai 7 hari dan menargetkan sekian juta gitu. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, orang sudah meninggal itu sudah putus amal ibadahnya, putus. Kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Yang afdol itu yang mendoakan anak. Saya biasanya kalau diundang acara tahlil atau apapun, kalau anaknya santri bisa baca doa, saya suruh anaknya yang baca doa. Kau baca doa, saya baca doa penutup. Ibumu lebih bahagia kamu yang baca daripada saya yang baca. Kan gitu. Anak soleh. Termasuk juga bacaan Quran, pahalanya apakah bisa dihadiahkan? Bisa kalau diterima. Bisa. Jadi kita bisa menghadiahkan pahala sodakoh kita bisa menghadiahkan pahala kurban kita bisa menghadiahkan pahala bacaan Quran kita, bisa. Masalahnya kadang-kadang memang anaknya nggak bisa ngaji Quran, nggak bisa. Ya. Makanya minta tolong pada orang. Ketika minta tolong pada orang, ya patokannya sederhana. Untuk hal-hal yang sifatnya tidak menguras tenaga, maka biasanya kita minta tolong dengan ucapan terima kasih bisa, nggak masalah. Minta tolong sebentar ya, saya titip kunci rumah, saya mau keluar sebentar, bisa. Tapi minta tolong yang sifatnya berhari-hari, apalagi sampai begadang, begitu kan? Kan nggak etis juga kalau orang ngajiin 7 hari, 7 malam, kita balesnya terima kasih, begitu kan? Mungkin ekspektasi dia juga besar kan gitu. Kita ngundang orang ke rumah saja, kita punya acara nih. Kita ngundang orang ke rumah, itu kalau kita nggak ngasih berkat kan nggak enak. Kita ngundang orang ke rumah itu pulang kita kasih makan, kita kasih berkat. Apalagi ini kita ngundang orang ke kuburan, ngundang. Yang di kuburan itu serba tidak nyaman semuanya, tidak nyaman ya. Kalau saya sederhana, kalau kira-kira keluarganya mampu dan ingin memberi dengan ikhlas masing-masing silakan. Kalau kira-kira tidak mampu, yang lebih baik itu keluarganya ngaji. Kan banyak, punya anak, punya istri, punya ponakan, punya apa, ngaji Quran. Lalu saya ketika orang tua meninggal, santri aja yang ngaji sama anak-anak, begitu. Santri aja yang ngaji sama anak. Karena alhamdulillah santri bisa ngaji, begitu kan. Nah, misalnya ada orang yang sifatnya transaksional, ini yang nggak pantas. Minta tolong ngajiinnya, bisa paket berapa hari? Oh, ada paket-paketnya sekarang rupanya ya. Paket berapa? Ada paket 3 hari, ada paket 7 hari, ada paket 6 orang, ada paket. Wah, ini repot ini kalau udah mulai pakai paket-paketnya. Kalau saya sederhana, kita minta tolong pada orang, ya kira-kira kita mampu ngimbalan berapa dibicarakan bersama. Sifatnya tolong menolong, bukan upah mengupah, bukan. Jadi kalau sifatnya transaksi juga ya tidak etis begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan Pak Haji. Mau memastikan aja, Ustaz. Jadi kalau sholat jenazah, takbir yang pertama kan rukunnya. Kemudian Al-Fatihah juga rukun. Ya. Takbir yang kedua rukun dan Baca sholawat sunnah atau rukun. Rukun juga. Rukun ya. Takbir ketiga rukun, doanya rukun juga. rukun ya. Yang keempat rukun, doa yang keempatnya sunnah. Bisa doa, bisa tidak. terima kasih. Kadang-kadang ya mungkin ada yang belum paham. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuburnya. Itu hukumnya apa tuh, Ustaz? Emang harus atau bagaimana? Oh, baik-baik. Di masa Nabi tidak ada. Masa Nabi tidak ada. Di masa Nabi itu ya mendoakan mayit, kalau lewat kuburan salam. Tapi apakah bacaan Quran bermanfaat untuk mayit? Bermanfaat. Jangankan bacaan Quran, ucapan salam saja bermanfaat, apalagi bacaan Quran. Maka sebaiknya siapa? Tadi saya katakan, sebaiknya keluarganya, kan begitu. Cuma keluarganya juga mungkin masih sedih, mungkin masih apa, atau mungkin juga tidak biasa ngaji dalam waktu yang cukup lama, begitu misal.
maka dia minta tolong pada orang. Dia minta tolong pada orang, apa hukumnya? Ya hukumnya tadi, boleh termasuk dalam kegiatan tolong menolong. Kita minta tolong bacaan Quran, dia juga ya kita tolongin dia dengan kasih. Dia kan misalnya begini, ada yang ngajiin tuh malam Bu. Malam tuh datang jam 6 pulang jam 6 pagi. Kira-kira nanti pagi bisa kerja apa enggak? Ya enggak bisa lah, orang malam udah begadang. Kan orang ngajiin kubur itu enggak bisa habis ngaji dia pulang, enggak bisa. Misalnya begini, ngajiin kubur misalnya 6 orang, jatahnya malam. Malam 12 jam, maka 6 orang masing-masing dapat jatah 1 juz. Saya enggak pernah ngaji kubur, tapi saya sering nemenin orang ngaji kubur. Cuman minta kopinya kalau saya dulu gitu ya. Itu misalnya dia dapat jatah ngajiin jam 6, nanti dapat ngajiin lagi jam 1 gitu kan. Enggak boleh habis ngajiin dia pulang. Ya nanti kalau pulang tinggal sendirian di kuburan gitu kan. Maka orang itu kemudian ya selama itu dia ada di kuburan dan kemudian dicukupi lah makan minumnya. Jadi kalau hukumnya boleh-boleh saja. Anjuran lebih baiknya pada keluarga enggak sanggup ya silakan minta tolong pada orang yang bisa. Sifatnya tolong menolong begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah tidak ada ya, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.